Oh ini masuk satu keluar satu, masuk 2 keluar 2. Aduh gimana nih? Nana tolong teman-temannya itu suruh dipanggil dulu ke sini, biar bisa saya mulai. Halo Nana, halo, suara saya kedengaran? Kenapa pada belum datang? Halo Pak Nana, teman-temanmu yang lain yang di mana ya? Iya Pak, bentar Pak. Oke.
Sudah bisa kita mulai atau ada yang mau ditunggu? Sudah, Pak. Udah ya, kita mulai aja. Sudah Pak. Iya. Yang si dua lagi si Gazi nggak masuk ya sama si Ronaldo siapa namanya? Aldo. Iya, Pak. Mereka sakit. Oh sakit. Oke. Siap-siap. Bentar. Oke. Sebentar. Ya. Stop dulu deh. Ya, jadi untuk pertemuan ketiga kita untuk sekarang kita akan bahas tentang Python ya. Ya. Yang pertama itu kita bahas Hello Python, terus kedua fitur-fitur Python, dan lainnya. Ketiga objek dan modul. Keempat troubleshooting. Nah, kalau troubleshooting ini tergantung sih. Ya, kita mulai saja. Oke. Sebelumnya share screen saya sudah kelihatan kan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sebentar. Siang. Ini. Iya. Ya, jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman untuk pemrograman awal lah sebetulnya. Kalau kita pengen belajar awal, tapi tidak sesusah bahasa mesin. Ya, jadi masih bisa dibaca dengan mudah atau dipelajari. Ya, jadi yang buat Python ini namanya Guido van Rossum. Nah, nanti kalian bakal mencobanya langsung ya. Jadi kita learn by doing. Jadi nanti kalian, saya harap kan di sini udah di depan laptop masing-masing ya, atau gimana? Iya Pak. Udah ya. Nah, jadi kalian pakai Raspberry kalian power on, nyalain. Nah, terus kalian open terminal. Jadi saya contohin ya sebentar. Nah, ini coba dulu. Ini kan ada terminal nih. Kalian power on dulu. Yes. Apabila sudah power on, kalian open ini SPBRI terminal di Raspberry Pi. Nah, oke. Untuk komen-komen yang sebelumnya itu, kemarin kan kita udah belajar komen-komen tentang komen-komen dasar lah. Seperti CD misalnya atau ls. Ya kan, ls itu artinya kita pengen lihat kita sekarang di bawah kita ini, maksudnya ada dokumen atau folder apa. Nah, kalau warnanya seperti ini artinya dia itu ada folder. Ini berarti folder, ini berarti file. Oke. Nah, sebentar dulu ya yang kemarin. Karena jadi kalau kita CD kita mau ke desktop, ya berarti CD desktop kan, artinya change directory. Nah, seandainya kita lagi konfig nih, ya kita pengen tahu kita ini ada di mana sekarang. Nah, kita cukup pakai komen pwd. Nah, berarti sekarang ini kita ada di
/home /p/desktop. Nah, gitu. Nah, kalau kita pengen tahu di bawah kita itu ada di desktop directory ini kita ke desktop ada file atau folder apa aja sih? Nah, kita pakai ls. Oh, nggak ada apa-apa, kosong. Oke. Nah, kalau kita pengen create directory bisa pakai mkdir. Mkdir misalnya apa iot ya iot. Nah, kita pengen cek ada apa enggak ls. Nah, ini iot. Oke, kelihatan ya. Nah, itu iot. Nah, untuk Python itu sekilas. Nah, kalau pengen tahu kita login sebagai apa di sini pakai command who am I. Ya, berarti kita pakai p user. P itu default user. Ya. Nah, untuk kita menjalankan sebagai host kita pakai command sudo. Ya, sudo terus komennya apa? Yang mau kita jalankan misalnya sudo who am I. Aduh, lemot. Sebentar ya. Ini komputer saya nge-force dia supaya nggak jalanin itu. Nah, terus oh ya terkait tentang Python. Nah, kalau mau clear terminalnya command clear ya. Nah, terus kalau kita mau ke Python, nah kita bisa nah ke Python ini. Nah, ini kan Python. Nah, untuk Python ini ada Python 2.7, ada Python 3.7 di laptop saya. Ya kan? Nah, kalau i3.7 ini saya install sendiri. Ya, saya pakai installnya itu ada di kemarin yang ada saya infokan itu di apt get apt minus komennya. Kalau kalian mau install Python 3.7 ya, apt get install Python. Langsung aja ketik Python. Saya ketik Python 3.7. Oke, misalnya. Nah, ini nggak bisa dia karena harus sebagai root. Tapi kita bisa pakai sudo. Ya, pakai sudo depannya. Saya bilang. Nah, gitu. Tapi ini harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Oke. Nah, karena default bawaannya si Raspberry Pi ini udah ada Python, ini udah saya install nih. Ya kan? Udah ada Python. Nah, jadi begitu kita ketik katakanlah komen, ini saya clear lagi, Python. Ya, mudah-mudahan, oh salah. Python, bener gak nih? Python. Ya lah, Python. Oke. Nah, kita ketik Python. Nah, kita langsung ada di defaultnya si Python yang terinstall di Raspberry Pi yaitu Python 2.7. Oke. Nah, kalau kita pengen quit itu kalau saya tidak salah exit, oh bukan quit berarti. Use exit tuh dikasih tahu tuh exit tutup tuh ya. Exit. Nah, ini ya. Kalau kita pengen keluar dari Python file. Nah, kalau kamu punya Python yang kayak saya nih ada Python 3.7, ada 2.7, kamu mau katakan mau pakai 3.7, kamu langsung tulis Python ya tanpa spasi 3.7.
Ya, langsung kamu ada di Python 3.7. Oke. Ya, kamu exit. Nah, coba kalian sehat kan sambil nyoba ya. Oke. Nah, oke, nanti ada cobanya sintak ada slide nanti yang bisa kalian coba. Nah, coba kalian buka Python, terus kalian coba. Oke, ini kita sudah. Nah, jangan kan komen ini nih. Python version. Kalian Python version berapa? Coba. Oke. Kalau kalian udah coba bilang ya. Kita lanjut lagi. Halo? Dengar suara Iya, saya? Pak. Ya, Iya. atau kalian coba ini komen Python minus version. Kalian ini itu install Python berapa di SPBP kalian. Kalau sudah info saya. Oke. Oke, sudah ya? Sudah apa belum? Atau belum nyoba? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Itu siapa yang ngomong si Nana ya? Nana ya? Ya, kalau Ibu Nur udah coba belum? Nuela. Kalau seandainya Ibu Nur atau kalian misalnya Python itu kalau nggak salah ada Python web ya. Itu saya masih kelihatan nggak di sana? Masih, Pak. Masih. Yang PPT kan yang kelihatan apa yang mana? Yang ini, Pak, Raspberry-nya. SPBI-nya. Iya. Oh, yang SPBI ya. Oh, sebentar. Yang PPT saya mau cek yang PPT aja. Sebentar. PPT. Tidak, nggak ada yang PPT. Sebentar. Jadi saya kasih desktop saya deh. Oke, kan terjadi version ini. Terus ya. Nah, ini jadi ini ada artinya nih. Kalau kalian tadi kita coba. Jadi artinya kalau dia tanda lebih besar 3 kali itu yang seperti ini. Itu artinya kita bisa jalanin perintah. Oke. Nah, kalau misalnya lebih nanti ada tanda juga titik ini artinya secondary masih kalimat selanjutnya itu apa gitu.
dari perintah itu. Begitu kayak misalnya enter nih, terus ada lagi. Nah itu, atau ada lagi, nanti dia langsung ada titik begini. Oke. Oke. Nah ini contohnya ya. Coba kalian jalankan komen ini. Ini. Hello world. Oke. Sudah ya? Tahu belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke. Bisa semua ya? Bisa Pak, bisa. Oke. Nah, jadi di Python ini tuh ada sebuah fungsi ya. Jadi dia pada dasarnya ada dua fungsi. Ya, fungsi deal sama fungsi help. Ya, jadi contohnya kita pengen cek untuk fungsi math ya, matematika. Ya. Nah, untuk melihat di fungsi math itu kita cukup jalankan dia buka kurung math ya. Terus nanti kita bisa lihat itu apa aja sih perintah-perintah fungsi math. Nah, kalau untuk cara menggunakannya ya kita bisa pakai command help. Ya, contoh help buka kurung. Ini kasih coba help buka kurung math. Sebentar. Help buka kurung math. Bukan saya maaf, saya bukan di Python ya. Python. Help buka kurung math. Sebentar. Dia math. Oh, modulnya ini belum diinstal. Math ini. Jadi ini nggak bisa ke define. Saya harus install dulu. Gitu. Jadi bukannya nggak bisa. Sebentar. Modul apa yang kita install ya? Nah, jadi ini dia. Kita import dulu mode interaktif. Jadi modulnya itu dipanggil dulu import map. Nah, jadi itu dia. Jadi pertama kita tulis import dulu, import map. Nah, baru kita oke. Nah, baru bisa app map. Oke. Coba kalian coba sambil nyoba. Kalau ada yang mau ditanya aja. Sudah Pak. Sudah. Nah, jadi kalau kita pengen tahu pakai modul detail math itu ini misalnya ya contohnya ini buat apa sih Altan X itu untuk mengembalikan input sampai tangen gitu. Saya juga kurang tahu sih tangen. Tapi detail itu seperti ini. Untuk key, oke. Terus
apa lagi ya? Coba kita buka set ini. Nah ini jadi, nah coba lakukan hal ini nih. Jadi kan buka editor di ini, di sini. Sebentar ya, editornya ada gak by default? Semua media, image ada. Ini dia. Kan pakai text editor. Nah, terus kalian ketik yang di sini, yang di slide saya nih. Habis itu kalian simpan pakai nama helloworld.py. Oke. Nah, sekarang coba kalian lakukan. Nah, saya kasih. Coba. Kalau sudah, tolong info saya. Habis itu di save dengan nama helloworld.py. Terus ingat lokasinya ada di mana. Bikin aja di desktop. Nah, kalau ini dia di slash root dibikin. Kalau kalian selesai sih, di slash juga bisa, di desktop juga bisa. Tapi ingat, karena nanti kita bakal panggil itu. Kita bikin file aplikasi Python. Saya maaf. Kalau sudah bilang ya. Nggak apa-apa, kita nggak usah buru-buru, santai aja. Saya izin ke belakang dulu sebentar ya.
Halo? Udah bisa kan? Halo? Halo? Sudah, Pak. Bisa ya? Kenapa? Sudah, Pak, sudah. Tapi saya nyimpannya di dokumen, Pak. Nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Tapi coba aja nih. Itu nama filenya. Di terminalnya, Pak, ya? Iya di terminal. Tapi kamu harus di lokasinya. Iya, Pak. Misalnya kamu kan tadi nyimpennya di apa namanya? Dokumen. Di dokumen. Berarti kamu harus ke si dokumennya dulu. Nah, caranya gimana? Caranya ini saya exit dulu deh. Ketik. Oke. Nah, ini sih sebentar. Nah, ini kalau di PWD ini kan dia defaultnya di home.p. Nah, kamu kan di dokumen. Berarti klik ls. Kan ls dokumen berarti cd dokumen. Ya kan? Kamu nyimpan di sini kan? Nah, karena kamu nyimpan di sini ya udah jangan Pythonnya itu. Python. Python. Nah, terus saya kelemahan saya itu nah ini kamu jalanin terus nama scriptnya yang .p tadi apa misalnya anda.py. Nah habis itu kamu enter. Nah nanti harusnya outputnya itu yang benar itu nama itu yang tadi kamu udah ketik yang di sini. Jadi nanti outputnya printnya dihilangin hello world saya sedang belajar Python itu outputnya yang benar. Gimana bisa? Coba. Bisa ya? Oke. Sebentar, saya mau kasih. Sebentar. Oke, kalau udah bisa kita lanjut. Oke. Oke. Nah, jadi di dalam Python itu atau bahasa pemrograman lain ada dikenal namanya variable. Ya, variable itu adalah sebuah lokasi buat penyimpanan memori. Maksudnya memori yang kita input namanya variable. Ya. Nah, jadi contohnya nih, kalau kalian lihat yang saya kasih contoh. Ya, ini ada variabel nama. Variabel nama itu diisi dengan nama John Doe. Nah, jadi setiap kita panggil si variabel nama, otomatis yang muncul ada John Doe. Kalau mau bisa dicoba, silakan. Nah, dicobanya gimana, Pak? Cobanya gini. Kita buka ini.
Nah, sambil nyoba nih. Nah, contohnya ini ya. Jadi kan ini kayak gini. Semua ya selesai ini ya. Nah, sebentar. Nah, saya clear dulu deh. Clear. Nah, jadi contohnya nih. Python. Just sebenarnya panggil Python dulu kan. Si Python itu. PHY ya. Oke. Oke, Python. Nah, ini nama sama dengan nama saya. Oke. Nah, habis itu saya bikin print nama. Yes, saya ketik lagi. Ketik print nama. Center. Nah, muncul kan Marwan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Itu namanya variabel. Oke. Nah, kalau kalian pengen belajar detailnya itu ada di sini. Ini saya coba share linknya. Ahmad, by the way, tolong nanti buatin WhatsApp group. Isinya saya sama kalian ya. Jadi saya bisa kontrol kalian semua dari situ informasi. Oke. Nah, ini saya udah kasih ada file di chat. Ada file untuk materi hari ini sama ada link. Nah, kalau kalian mau belajar tentang Python itu di sini. Nah, kebetulan ini bahasa Indonesia. Jadi mempermudah kalian. Oke? Oke. Nah, kalau kalian mau komentar itu sebenarnya gampang. Nah, dia cuma pakai tambahin ini apa namanya pagar. Ya, gitu. Jadi komentar itu dia nggak bakal dieksekusi di dalam sebuah file Python atau file pemrograman. Tapi dia sifatnya berupa informasi. Oke. Nah, ini enak sih. Nah, untuk tipe data, sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya, Python pun punya tipe datanya, dan mostly sama. Oke. Nah, itu dia ada tipe data ada boolean. Boolean itu artinya cuma true dan false. Ya. Ya biasanya kalau 1 itu dia bernilai true, kalau 0 dia bernilai false. Oke. Nah, kalau string itu berupa biasanya kalimat yang diapit atau karakter. Ya, contohnya itu ya ini buka tanda string, ayo belajar Python tutup tanda string. Nah, integer itu bilangan bulat. Oke, float itu bilangan desimal atau koma. Oke. Hexadesimal itu ya bilangan yang berbasis 16. Jadi dia itu 16 angka, misalnya 1 triliun. Oke. Nah, bilangan kompleks itu bilangan yang sifatnya imajiner, artinya ya contohnya dia berisi angka dan karakter atau itu kompleks ya. Contohnya ini 1 dan 5J. Oke. Nah, kalau dia cuma string 1 itu sifat tipe datanya disebut list. Kan ini string 2 itu karakter atau kalimat. Nah, kalau string 1 itu cuma disebut list tipe data ya, dan bisa diubah-ubah. Ini contohnya ini. Nah, tugas saya sebagai dosen adalah mengarahkan kalian, memberikan informasi. Nah, selebihnya itu balik ke pribadi kalian masing-masing.
Maksudnya kalau kalian memang mau memperdalam Python ya silakan. Saya udah kasih linknya. Oke. Nanti kalau kalian mau lebih expert dari ini, saya bisa kasih lagi linknya. Taruh info aja ke saya, kalau memang kalian tertarik. Oke, terkait fungsi. Ya, fungsi ini, ya tadi, sebenarnya sih tadi udah saya bahas juga di slide sebelumnya. Yaitu fungsi math yang tadi kan. Tapi kita harus declare dulu, import math. Oke, kalau di sini di berita dibilang fungsi ada blok kode terorganisir yang dapat digunakan kembali. Oke, untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modualitas yang lebih baik untuk aplikasi dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Nah, maka tadi buka kurung, tanda kurung kan, fungsi dapat dimulai ya, ini dia. Contoh fungsi ini. Nah, definisi print name dia STL. Jadi nanti si STL ini muncul nih. Oke. Untuk modul ini ada banyak nih. Bukan ini aja. Oke. Fpin from Spark. Oke, kita coba aja. Nah, modul ini ada modul memungkinkan Anda untuk mengatur kode Python secara logis. Ini contoh kode modul Python. Kita coba supaya kalian sampai sebentar ya. Nah, ini saya mau coba nih. Oke, dev with function. Nah, oke. Nah, ini kan selanjutnya. Print halo. Oke. Ini lupa ada kata return. Oke, sebentar. Sebentar. Ini tidak jalan. Jadi return ini buat nutup si dev ini. Gitu. Sebentar ya. Enaknya sih di ini sih di Python-nya sih. Bukan di sini. Kita buat file Python aja lah. Oke. Coba saya pakai nano, dia ada gak ya? Oh, ada dia nano. Oke. Nah, kalau saya print function oke,
Bentar. Contoh, sebentar, saya udah lama nggak pakai editor Nano. Yes. Disimpan di mana nih? Namanya apa ya? Ya, Anda aja lah. .py. Oke. Nah, ini tadi saya berarti disimpan di sini. Kan, di dokumen. Oke. Supaya kita panggil jalan kayak dia. Bentar. Karena modulnya ini dia modul si saya agak curiga modulnya nih. Nanti saya cek lagi deh. Nah, oke. Terus apa lagi? Untuk tanggal dan waktu, ini ya ini kayak gini contohnya. Kita masuk dulu ke Python-nya. Jadi harus import ininya dulu, modulnya. Oke. Habis itu baru ya udah kita panggil. Jadi text misalnya kan, dibilang time, titik time. Print. Nah ini nanti langsung aja ya, berjalan sejak. Nah ini langsung aja kayak mau panggil apa misalnya si berjalan sejak titik gitu misalnya koma langsung ini aja biar enak. Nah baru si koma tix. Nah itu ya contohnya. Modul-modulnya ada banyak sih, tapi oke. Nah, operator. Nah, operator itu cuman tambah-tambahan, nah, tapi ini dipanggil. Tambahan, pengulangan, pembagian, dan kawan-kawan. Oke. Kalian bisa coba. Oke. Ya, kalau tambah-tambahan, ya common lah ya. Ini kan pengen 13 tambah 7. Ya kan. Nah, terus dia bikin variabel nih. Apel itu sama dengan 7, jok itu sama dengan. Jadi kalau dia sebutkan apa tambah jok berarti 7 tambah 9. Ya kan? Nah, sama dengan buah. Jadi kalau dia pengen buah, harusnya hasilnya 7 tambah 9 berapa? 7 tambah 9 berarti 16. Gitu. Oke. Nah, untuk loop ini artinya jadi dia itu berulang. Jadi ada argumentasi yang sifatnya harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Contohnya, ya ini dia. Jadi ada dua ya, satu pakai while, satu pakai
while loop, satu pakai for loop. Ya. Harusnya kan udah belajar sih di semester 1 sih kalau nggak salah sih. Terkait if else, terus condition if else kan itu, terus looping, ya seperti itulah. Oke. Jadi kalau Python menggunakan untuk web, oke. Selebihnya kan kita bisa coba-coba sendirilah detailnya. Oke. Saya rasa untuk teman sekarang sudah. Nanti kayak bisa saya akan coba. Nah, untuk tugasnya nanti saya lagi memikirkan sesuatu nih. Tapi nanti saya kasih tugasnya mungkin di minggu depan, kalau enggak nanti di hari Senin. Entar deh, saya pikirkan dulu. Makanya saya minta si Ahmad, nanti kamu buat grup ya, WhatsApp grup ya. Saya minta tolong ya. Saya di situ ya. Oke Pak, siap Pak. Oke. Ya udah, selamat beristirahat. Kalau mau coba belajar Python silakan. Nanti mau didiskusikan bisa nanti di WhatsApp group. Oke, ya terima kasih banyak. Nanti tolong materinya di-share sama yang lagi sakit. Ya, oke. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak. Makasih Pak.